Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai asteroid Juno. Bulan lalu saya sudah buatkan video asteroid Lilith. Kali ini Juno, di mana asteroid ini seringkali dikaitkan dengan energi komitmen, kesetiaan, dan kecemburuan di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kamu tahu Juno kamu di mana, lihat video tersebut. Tapi video ini adalah untuk orang-orang yang punya Juno di Gemini. Kalau kamu nggak tahu Juno kamu di mana, kamu bisa nonton video ini dari kacamata moon sign kamu atau Venus sign kamu. Baru setelah itu kamu gabung dengan rising, the sun, Mercury, dan Mars sign kamu. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya Gemini ada energi apa untuk kamu. Juno in Gemini, please. Juno in Gemini, please. Thank you. Oh, nice. Oops. Panjang banget. Juno in Gemini, please. Juno in Gemini, please. Thank you. Wow. Juno in Gemini, please. One card for Juno. Juno in Gemini, please. One card, please. Thank you. Wow. Oke, Gemini. Kartu yang keluar adalah Three of Wands, Four of Wands. Di sini kamu mendapatkan Seven of Wands, Ace of Cups, dan Two of Cups. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Adventure, petualangan. Oke. Diawali dengan Three of Wands. Yang saya rasakan nih, ini kalau kamu perhatikan ada 2 kali kenaikan nih, dari 3 ke 4 tongkat, dari 1 ke 2 tongkat. Jadi ada gradasi ya, kenaikan tingkat dari 3 ke 4, dari 1 ke 2. Oke. Diawali dengan Three of Wands. Yang saya rasakan adalah Juno di Gemini adalah orang-orang yang mengantisipasi kayak gimana ya, pasangan-pasangan yang bisa membuat kamu mengantisipasi sesuatu. Wah, kamu bisa setia dan komit kepada dia. Jadi kalau misalnya pasangan kamu bisa bikin kamu jadi gregetan, nunggu-nunggu, ada apa nih, bakal gimana nih gitu, kamu bisa ketagihan lah. Ketagihan dalam arti kamu bisa setia banget sama itu orang. Karena apa? Gemini sebagai zodiak udara, mental stimulation, stimulasi secara mental, stimulasi secara pikiran itu penting banget buat kamu. Terutama buat Gemini ya, Libra dan Aquarius juga sih, tapi yang paling utama untuk Gemini, stimulasi secara mental itu sangat-sangat
crucial, sangat-sangat penting buat kamu untuk bisa kamu dapatkan juga dari pasangan kamu. Selain dari orang-orang yang lain ya, dari teman kerja, dari teman, sahabat, keluarga, dari pasangan kamu itu juga penting. Penting sekali kalau kamu berpasangan dengan orang-orang yang bisa membuat pikiran kamu tuh terstimulasi. Makanya kalau kamu ketemu sama orang-orang yang bikin kamu penasaran, yang bikin kamu pengen tahu atau menunggu-nunggu atau berharap-harap, harap-harap cemas, mengantisipasi, wah kamu pasti setia banget sama dia. Kamu bisa komit, bisa setia sama dia. Karena Three of Wands kan adalah energi menunggu kan. Menunggu dalam arti kita menunggu kapal kita datang. Pas gue hari ini udah janjian sama pasangan gue mau kencan. Gue gak sabar nih pengen lihat dia akan ajak gue diskusi apa. Atau setidaknya mungkin yang paling minim adalah gue gak sabar nih pengen lihat dia pakai baju apa. Karena dia keren banget kalau berpakaian, dia stylish banget, dia trendy banget misalnya. Mungkin bisa juga seperti itu, tapi yang terutama adalah kamu menunggu-nunggu waktu atau menunggu-nunggu saat kamu bisa menghabiskan waktu bersama pasangan kamu. Karena kalau kalian udah ketemu, pasti ngobrolnya tuh ngalor ngidul, tapi yang bikin pikiran kamu terstimulasi. Pikiran kamu jadi, pengen tahu lebih banyak lagi, pengen bicara, pengen diskusi lebih jauh lagi gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu bisa bikin kamu Four of Wands. Dimana ini kan adalah energi komitmen memang kan, energi kesetiaan ini, rumah yang kokoh gitu kan. Jadi stimulasi secara intelektual, stimulasi secara mental yang membuat kamu menunggu-nunggu itu penting banget bisa kamu dapatkan dari pasangan kamu. Bahkan dengan Seven of Wands, kalaupun kalian konflik, kalaupun kalian masing-masing bertahan di opini masing-masing, di sudutnya masing-masing, itu justru bikin kamu jadi bersemangat, bergairah. Jadi gue harus ini nih, gue harus mengalahkan opininya, pendapatnya pasangan gue nih. Wah, dia bener-bener bikin gue menguras otak nih gitu loh. Gue harus riset nih, gue harus cari tahu nih di Google yang dia omongin. Karena gue harus bantah opininya dia, kayak gitu. Jadi dengan Seven of Wands, bahkan pun kalau misalnya kalian akhirnya konflik atau argumentasi yang tadinya cuma diskusi, itu justru bikin kamu bersemangat dengan Seven of Wands di sini. Karena kartu keduanya Ace of Cups. Kalau akhirnya terjadi kesepakatan, terjadi kompromi di antara kalian, cinta kalian merekah lagi. Kamu dengan pasangan kamu cintanya merekah lagi. Jadi dari stimulasi secara mental, pada saat perkara tersebut selesai, entah siapa yang menang, tapi cinta kalian bersemi lagi. Jadi dengan Two of Cups, kamu sama pasangan kamu hubungannya akan lanjut langgeng. Kalian akan komit, akan setia kepada satu sama lain. Atau setidaknya kamu akan setia dan komit kepada pasangan kamu. Karena pasangan kamu tersebut bisa menstimulasi kamu secara pikiran. Tapi juga kalau misalnya akhirnya terjadi argumentasi atau debat, bisa diselesaikan dengan baik-baik, terlepas siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi ujung-ujungnya Ace of Cups gitu loh. Jadi apa ya, mungkin ini bisa dibilang juga petualangan juga ya, karena petualangan itu kan gak harus secara fisik, secara mental petualangan juga bisa terjadi. Jadi mungkin diskusi kalian tuh, kamu dengan pasangan kamu berdiskusi mengenai hal-hal yang baru terus, hal-hal yang belum pernah kalian bicarakan sebelumnya. Itu juga kan petualangan, adventure juga gitu loh. Kamu jadi bisa menjelajahi alam pikirannya pasangan kamu, begitu pula juga pasangan kamu. Dan kamu membutuhkan orang-orang yang penasaran sama apa yang kamu pikirkan, sama apa yang membuat kamu seperti itu gitu loh. Kalau pasangan kamu nggak kepengen tahu tentang kamu mungkin nggak mau komit atau setia sama dia. Karena apa ya, kamu
senang cerita kan orangnya. Gemini itu biasanya senang bercerita. Tapi kamu juga capek juga kan kalau kamu setiap kali nyerocos cerita A, B, C, D, padahal pasangan kamu gak nanya. Kamu maunya pasangan yang nanya, pasangan yang penasaran, pasangan yang pengen tahu mengenai hari ini kamu ngapain aja, hari ini ada kejadian apa, kayak gitu. Kamu seneng tuh kalau dapat pasangan yang seperti itu. Jadi pasangan yang curious ya, pasangan yang penasaran, pasangan yang open minded. Jadi meskipun ada konflik, ada argumentasi, ada debat, tapi dia tetap terbuka pikirannya untuk mencari kompromi, mencari jalan tengah. Itu kamu suka banget tuh. Wah, 4 of Wands saja udah. Lanjut kita ke pernikahan. Gue suka nih sama orang yang kayak gini. Terbuka pikirannya. Jadi masing-masing bertahan pada sudutnya sendiri-sendiri ya gak masalah. Sama-sama keras kepala gak masalah. Tapi kalau pada akhirnya terjadi kompromi, terbuka jalan tengah, artinya dia open minded. Artinya dia terbuka pikirannya untuk mencari jalan tengah yang kemudian akhirnya akan melahirkan Ace of Cups. Itu kamu langsung jatuh hati itu. Juno di Gemini langsung jatuh hati dan akhirnya kamu bersedia untuk komit, bersedia untuk setia sama orang itu. Siapapun orang itu, entah kamu udah ketemu atau belum, tapi maksudnya saya menceritakan, saya memberitahu Juno di Gemini adalah tipe orang-orang yang bisa setia, bisa komit kepada pasangannya yang open minded, yang penasaran, yang bisa bikin dia merasa penasaran juga, merasa harus mengantisipasi sesuatu juga gitu loh. Karena memang kamu membutuhkan ini, petualangan. Jadi petualangan di sini mungkin nggak harus dalam bentuk yang harfiah gitu, nggak harus dalam bentuk kamu pergi backpacking ke Eropa, nggak harus seperti itu. Adventure di sini bisa juga dalam bentuk debat atau argumentasi atau diskusi. Jadi secara mental aja. Karena Gemini sebagai polar opposite-nya Sagittarius, kalian berdua tuh sama-sama adventurous. Kalian berdua sama-sama suka bertualang. Tapi kalau Sagittarius itu lebih ke petualangan yang secara fisik. Traveling kemana gitu loh, melakukan apa. Karena mereka Sagittarius tuh fire sign kan, zodiak api. Sedangkan Gemini adalah zodiak udara. Jadi kamu secara mental aja itu tetap harus ada adventure di dalamnya. Secara pikiran aja tetap bertualang tuh harus wajib dengan pasangan. Karena kalau enggak, kamu akan gampang bosan. Kamu akan gampang ngerasa gak menantang nih orang, gak bisa ngeluarin energi 7 of Wands nih orang, ngikut-ngikut aja apa yang gue omongin, atau gue yang harus ngikutin dia. Enggak, males gue gitu loh, bosen gue, capek akhirnya gue gitu. Jadi untuk kamu atau untuk kalian yang nonton video ini, kalian ingin tahu pasangan kamu yang punya Juno di Gemini, untuk supaya Juno di Gemini setia dan komit kepada kamu, kamunya harus bisa bikin dia tidak merasa bosan. Paling tidak secara pikiran. Harus ada unsur petualangan. Harus ada unsur 7 of Wands. Dimana gak apa-apa debat, gak apa-apa argumentasi. Tapi tetap ujung-ujungnya ada kompromi, ada jalan tengah, yang justru itulah yang akan melahirkan Ace of Cups, yang akan membuat Juno di Gemini setia dan komit. Setia dan komit. Ini kan lihat nih, 4 of Wands, 2 of Cups. Jadi di kalangan astrologi, Gemini itu bisa dibilang public enemy, musuhnya publik. Karena biasanya Gemini tuh selalu dianggapnya gak setia, kecentilan, flirting sana sini, punya cewek atau punya cowok banyak gitu loh. Tapi sebenarnya bukan masalah nggak setianya, masalahnya Gemini memang tidak bisa setia sama orang-orang yang bikin bosen, nggak bisa setia sama orang-orang yang begitu-begitu aja, nggak ada tantangannya, nggak ada petualangannya gitu loh.
nggak bikin dia gregetan, nggak bikin dia penasaran. Nggak bisa Gemini sama orang-orang yang tidak bisa memberikan stimulasi tersebut gitu. Oke? Anyway, good luck ya, Juno in Gemini. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.